materi teorema sisa. Apa sih teorema sisa tersebut? Teorema sisa adalah sisa-sisa pembagian suku banyak tanpa mengetahui suku banyak atau hasil baginya. Bentuk umum teorema sisa yaitu fx sama dengan px kali hx ditambah sx. Untuk teorema sisa di sini kita memperdalam bagaimana cara menyelesaikan teorema sisa, yaitu saya menggunakan metode susun. Contoh, 7 dibagi 2 sama dengan 3. 3 kali 2 sama dengan 6. 7 kali 6 sama dengan 1. Kita memperoleh 7 adalah bilangan yang akan dibagi, 2 adalah pembagi, 3 adalah hasil bagi, dan 1 adalah sisa. Jadi, dapat dituliskan bilangan sama dengan pembagi atau PX kali hasil bagi atau HX tambah sisa SX sama dengan 7 sama dengan 2 kali 3 tambah 1. Baik, dalam materi teorema sisa ini kita ditentukan oleh 3 cara, yaitu teorema sisa bentuk pertama, teorema sisa bentuk kedua, dan teorema sisa bentuk ketiga. Di sini saya akan menjelaskan apa sih teorema sisa bentuk pertama. Teorema sisa bentuk pertama adalah sisa pembagian polinomial fx oleh x kurang k adalah s sama dengan fx. Dengan bukti polinomial pembagi gx sama dengan x kurang k berderajat 1, maka sisa pembaginya berderajat 0, yaitu suatu konstanta. Sebagai contoh yang saya tuliskan di papan sekarang, polinomial pembaginya yaitu atau polinomial pembagi atau gx-nya adalah x kurang k berderajat 1. Maka sisa pembaginya yaitu berderajat 0 atau sisanya disebut dengan konstanta. Jadi, untuk mencari bagaimana sih teorema sisa bentuk pertama, kita bisa membuktikannya dengan berdasarkan yang dijelaskan pertama tadi atau di awal pembelajaran tadi. Seperti fx sama dengan px kali hx tambah sx. Px-nya dikali oleh x kurang k. Karena dalam teorema sisa pertama tadi, teorema pembagian polinomial fx, Px-nya diganti oleh x kurang k dikali hx ditambah sx. Untuk x kurang k sama dengan 0. Seperti definisi teorema sisa bentuk pertama tadi. Maka x sama dengan k. Semua variabel x diganti dengan k. Jadi k kurang k, katakan sini x kurang x, jadi k kurang k dikali h kurang k ditambah s kurang k. Dapat diperoleh k kurang k sama dengan 0 dikali hx kali hx ditambah sx. Terakhir kita dapat memperoleh dari persamaan ini atau yang saya jelaskan ini, yaitu fk sama dengan sk atau s sama dengan fk. Baik, sekarang saya akan menjelaskan materi teorema sisa dalam teorema sisa bentuk kedua. Apa sih teorema sisa dalam bentuk kedua? Teorema sisa dalam bentuk kedua adalah sisa pembagian polinomial fx oleh ax tambah b adalah s sama dengan f kali min b per a. Polinomial pembagi gx sama dengan ax tambah b berderajat 1, maka sisa pembaginya berderajat 0 yaitu suatu konstanta. Jadi, bagaimana sih cara mengerjakan teorema sisa dalam bentuk kedua di sini? Nah, di sini saya sudah menuliskan sebuah contoh. Dalam teorema sisa bentuk kedua di sini, saya telah menuliskan sebuah contoh, yaitu jika suatu polinomial dibagi dengan atau pembaginya adalah gx ax tambah b berderajat 1,
maka sisa pembaginya berderajat 0, yaitu suatu konstanta. Ini adalah sisa pembaginya berderajat 0, yaitu suatu konstanta. Jadi, dapat disimpulkan apabila pembaginya berderajat 1, maka sisanya berderajat 0 atau merupakan suatu konstanta. Baik, sekarang kita akan masuk materi teorema sisa dalam bentuk ketiga. Sisa pembagian polinomial fx oleh x kurang a kali x kurang b adalah sx sama dengan px tambah q dengan fa sama dengan pa tambah q dan fb sama dengan pb tambah q. Dengan bukti bahwa pembagi gx sama dengan x kurang a kali x kurang b berderajat 2, maka sisa pembaginya berderajat 1, yaitu sx sama dengan px tambah q. Jadi untuk lebih memahami teorema sisa dalam bentuk ketiga di sini, saya memberikan sebuah contoh. Dalam contoh soal yang saya berikan ini, bahwa definisi dari teorema sisa adalah pembagi gx sama dengan x kurang a kali x kurang b. Pembaginya adalah x pangkat 2 kurang 2x kurang 8. Itu sama dengan x kurang a kali x kurang b, yaitu berderajat 2. Maka sisa pembaginya berderajat 1, yaitu sx sama dengan px tambah q, berderajat 1. Jadi, dapat disimpulkan bahwa apabila pembaginya berderajat 2, maka otomatis sisa pembaginya berderajat 1. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulis Ayu Darlis. Di sini saya akan membahas tentang teorema faktor. Teman-teman terlebih dahulu harus mengetahui apa yang dimaksud dengan faktor. Faktor yaitu pembagi tanpa sisa. Misalnya, Px suatu suku banyak, x min h merupakan faktor dari Px jika dan hanya jika Ph sama dengan 0. Contohnya seperti substitusikan x kurang 4 ke x pangkat 3 kurang 13x kurang 12. Substitusikan faktor dari x kurang 4 ke dalam persamaannya. Jadi semua x dalam persamaan tersebut kita ganti menjadi 4. 4 pangkat 3 kurang 13 kali 4 kurang 12. 4 pangkat 3 sama dengan 64 kurang 13 kali 4 sama dengan 52 kurang 12. 64 kurang 52 sama dengan 12 kurang 12. 12 kurang 12 sama dengan 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini kita akan mempelajari tentang akar-akar persamaan polinomial. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu bentuk umum dari persamaan polinomial. Bentuk umum persamaan polinomial adalah polinomial yang di ruas kanannya akan menghasilkan 0. Contohnya, 2x pangkat 5 kurang 3x pangkat 3 tambah 4x tambah 1 sama dengan 0. Ini adalah contoh polinomial yang di ruas kanannya menghasilkan 0. Yang kedua, contoh yang kedua yaitu 4x pangkat 3 kurang x kuadrat tambah 4x tambah 5 sama dengan 0. Ini merupakan
Contoh kedua dari bentuk persamaan polinomial. Intinya dari bentuk persamaan polinomial itu adalah di ruas kanannya akan menghasilkan 0. Nah, kita lanjut ke akar-akar persamaan polinomial. Akar-akar persamaan polinomial adalah nilai variabel yang memenuhi persamaan polinomial. Contohnya misalnya x pangkat 3 tambah 2x kuadrat kurang x kurang 2 sama dengan 0. Semua nilai x yang memenuhi persamaan ini atau ketika kita substitusikan akan menghasilkan 0, nilai x tersebut disebut akar-akar persamaan polinomial. Misalnya x sama dengan 1. Kita substitusikan ke dalam persamaan ini. 1 pangkat 3 tambah 2 kali 1 kuadrat kurang 1 kurang 2 sama dengan 0. Akan menghasilkan 1 tambah 2 kali 1 kurang 1 kurang 2 sama dengan 0 akan menghasilkan 1 tambah 2 kurang 1 kurang 2 sama dengan 0 akan menghasilkan 0 sama dengan 0. Terbukti di ruas kanan, di ruas kiri dan di ruas kanan sama, yang itu 0. Jadi x sama dengan 1 merupakan akar-akar persamaan polinomial. Kita misalkan lagi x sama dengan min 1. Kita substitusikan ke dalam persamaan x pangkat 3 tambah 2x kuadrat kurang x kurang 2 sama dengan 0. Menjadi min 1 pangkat 3 tambah 2 kali min 1 kuadrat kurang min 1 kurang 2 sama dengan 0. 1 pangkat 3 adalah min 1 tambah 2 kali min 1 kuadrat adalah 1. Negatif kali negatif menjadi positif. Berarti kita tambah 1, lalu kita kurang 2 sama dengan 0. Min 1 tambah 2 tambah 1 kurang 2 sama dengan 0. Min 1 tambah 2 menghasilkan 1, tambah 1 kurang 2 menghasilkan min 1. Sama dengan 0. 1 tambah min 1 menghasilkan 0 sama dengan 0. Terbukti bahwa di sini di ruas kanan dan di ruas kiri menghasilkan 0. Berarti x sama dengan min 1 juga termasuk dari akar-akar persamaan polinomial. Lanjut, kita misalkan lagi x sama dengan min 2, lalu kita substitusikan ke persamaan ini. Menjadi min 2 pangkat 3 tambah 2 kali min 2 kuadrat kurang min 2 kurang 2 sama dengan 0. Min 2 pangkat 3 menghasilkan min 8 tambah 2 kali min 2 kuadrat yaitu 4 kurang min 2 kurang 2 sama dengan 0. Min 8 tambah 2 kali 4 yaitu 8. Negatif kali negatif berarti menjadi positif. Berarti tambah 2 kurang 2 sama dengan 0. Min 8 tambah 8, 0. Tambah 2, 2 kurang 2, 0. Berarti akan menghasilkan 0 sama dengan 0. Terbukti, ruas kiri dan ruas kanan juga menghasilkan 0. Yang berarti x sama dengan min 2 juga termasuk dari akar-akar persamaan polinomial. Nah, lanjut. Tadi kita telah memperoleh 3 akar-akar persamaan polinomial dari persamaan x pangkat 3 tambah 2x kuadrat kurang x kurang 2 sama dengan 0. Kita akan lanjutkan ke akar-akar persamaan polinomial dengan faktor. Jika x sama dengan p, akar suatu persamaan, maka x kurang p adalah faktor dari persamaan tersebut. Contohnya, dari persamaan x pangkat 3 tambah 2x kuadrat kurang x kurang 2 sama dengan 0, kita telah memperoleh 3 akarnya, yaitu x sama dengan 1, x sama dengan min 1, dan x sama dengan min 2. Kita dapat, dari akar-akar ini, kita dapat membentuk perkalian 3 faktor. Ingat, jika x sama dengan p, akar suatu persamaan, maka x kurang p adalah faktor dari persamaan tersebut. Jadi, kita dapat menuliskan untuk faktor dari akar x sama dengan 1, yaitu x kurang 1, dan faktor untuk x min 1, yaitu x tambah 1, dan faktor dari x kurang 2, yaitu x
tambah 2. Ketiga ini merupakan faktor-faktor dari persamaan ini. Lanjut, kita masuk untuk menentukan akar-akar persamaan polinomial. Kita lanjut kepada contohnya saja untuk lebih jelasnya, yaitu tentukan akar-akar persamaan 2x pangkat 3 tambah 5x kuadrat kurang x kurang 6 sama dengan 0. Untuk menentukan akar-akar persamaan 2x pangkat 3 tambah 5x kuadrat kurang x kurang 6 sama dengan 0, kita memiliki 3 langkah. Yang pertama, kita menentukan dulu faktor dari koefisien variabel pangkat tertinggi. Koefisien variabel pangkat tertinggi dari 2x pangkat 3 tambah 5x kuadrat kurang x kurang 6 sama dengan 0 adalah pangkat 3. Koefisiennya adalah 2. Jadi, kita akan mencari faktor dari 2. Faktor dari 2 yaitu plus minus 1 dan plus minus 2. Lanjut, langkah yang kedua yaitu menentukan faktor dari konstanta. Konstanta dari persamaan ini adalah min 6. Faktor dari min 6 yaitu plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 dan plus minus 6. Lanjut ke langkah yang ketiga yaitu akar-akar yang memungkinkan. Untuk mencari akar-akar yang memungkinkan, kita akan memakai rumus faktor konstanta dibagi dengan faktor koefisien dari variabel tertinggi. Lanjut, x sama dengan faktor konstanta per faktor koefisien variabel tertinggi. Faktor konstanta dari persamaan ini yaitu plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, dan plus minus 6. Kita akan bagi yang pertama untuk plus minus 1, yaitu plus minus 1 dibagi dengan plus minus 1, plus minus 2 kita bagi dengan plus minus 1, lalu plus minus 3 kita bagi dengan plus minus 1, lalu plus minus 6 kita bagi dengan plus minus 1, dan plus minus 1 kita bagi dengan plus minus 2, plus minus 2 kita bagi dengan plus minus 2, plus minus 3 kita bagi plus minus 2, plus minus 6 kita bagi plus minus 2. Plus minus 1 dibagi plus minus 1 akan menghasilkan plus minus 1. Plus minus 2 dibagi plus minus 1 akan menghasilkan plus minus 2. Plus minus 3 dibagi plus minus 1 akan menghasilkan plus minus 3. Plus minus 6 dibagi plus minus 1 akan menghasilkan plus minus 6. Plus minus 1 bagi dengan plus minus 2 akan menghasilkan plus minus 1 per 2. Plus minus 2 dibagi plus minus 2 akan menghasilkan plus minus 1. Di sini tadi sudah ada plus minus 1, jadi kita tidak perlu menulisnya lagi. Plus minus 3 dibagi dengan plus minus 2 akan menghasilkan plus minus 3 per 2. Dan plus minus 6 dibagi dengan plus minus 2 akan menghasilkan plus minus 3. Di sini sudah ada plus minus 3, jadi kita tidak usah menuliskannya lagi. Jadi, plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, plus minus 6, plus minus 1 per 2, dan plus minus 3 per 2 adalah akar-akar yang mungkin untuk persamaan 2x pangkat 3 tambah 5x kuadrat kurang x kurang 6 sama dengan 0. Lalu, akar-akar yang memungkinkan ini kita substitusikan ke dalam persamaan 2x pangkat 3 tambah 5x kuadrat kurang x kurang 6 sama dengan 0. Yang pertama adalah plus minus 1. Kita ambil yang plus, yaitu 1. 2 kali 1 pangkat 3 tambah 5 kali 1 kuadrat kurang 1 kurang 6 sama dengan 0. 2 kali 1 pangkat 3 yaitu 1 tambah 5 kali 1 kali kuadrat yaitu 1
kurang 1 kurang 6 sama dengan 0. 2 kali 1 yaitu 2, tambah 5 kali 1 yaitu 5, kurang 1 kurang 6 sama dengan 0. 2 tambah 5, 7, kurang 1, 6, kurang 6, 0. 0 sama dengan 0. Terbukti, di ruas kiri dan ruas kanan menghasilkan hasil yang sama yaitu 0. Berarti X sama dengan 1 merupakan akar dari persamaan 2x pangkat 3 tambah 5x kuadrat kurang x kurang 6 sama dengan 0. Karena kita telah mendapatkan x sama dengan 1 merupakan akar dari persamaan tersebut, kita dapat menuliskan faktor dari persamaan tersebut yaitu x sama dengan 1, faktornya adalah x kurang 1. Nah, kita telah menemukan salah satu faktor dari persamaan tersebut. Jadi kita tidak perlu lagi mencari semua faktor dari akar-akar yang memungkinkan ini, terlalu banyak. Kita hanya perlu membagi persamaan 2x pangkat 3 tambah 5x kuadrat kurang x kurang 6 sama dengan 0 dengan faktor dari persamaan tersebut yaitu x kurang 1. Kita bisa membagi persamaan ini dengan menggunakan cara Horner atau susun. Tapi di sini kita akan menggunakan cara Horner. Itu 2, 5, min 1, dan min 6. Kita bagi disebut dengan 1. Masih ingat cara Horner kan? Jadi di sini kita turunkan. Jadi di sini kita turunkan 2. 2 kali 1 yaitu 2. 5 tambah 2 yaitu 7. 7 kali 1 yaitu 7. Min 1 tambah 7 yaitu 6. 6 kali min 1, 6 kali 1 yaitu 6. 6 tambah min 6 tambah 6 yaitu 0. Di sini dalam akar-akar persamaan polinomial, sisa dari pembagian dari persamaan dengan faktornya harus bersisa 0. Jika tidak, mungkin ada kesalahan dari cara teman-teman untuk menghitung persamaan polinomial tersebut. Nah, di sini kita telah mendapatkan hasil dari pembagian tersebut, yaitu 2x pangkat 2 tambah 7x tambah 6 sama dengan 0. Untuk mencari faktor lainnya, kita dapat menggunakan rumus ax kuadrat tambah bx tambah c. Untuk memfaktorkannya, kita lihat dulu a-nya. Kita ubah menjadi 1 per a dikali ax tambah p dan kali ax tambah q. Kita harus mencari angka yang memenuhi p dan q. Dengan cara p tambah q akan menghasilkan b dan p kali q akan menghasilkan a kali c. Di sini b yaitu 7 dan a kali c yaitu 2 kali 6 yaitu 12. Berapa p tambah q akan menghasilkan 7 dan p kali q akan menghasilkan 2 kali 6 yaitu 12. 3 dan 4 kan? Jadi untuk p dan q yang memenuhi adalah 3 dan 4. Jadi di sini kita tulis 3, di sini 4. Lalu kita seperti ini kita kalikan dengan salah satunya. Di sini kita akan mengkalikan dengan 2x tambah 4 untuk lebih gampangnya karena kita bisa membaginya dengan 2. Yaitu kita dapatkan hasilnya 2x tambah 3 kali x tambah 2. Setelah mendapatkan 2 faktor lagi yaitu 2x tambah 3 dan x tambah 2, berarti kita telah menemukan semua faktor dari persamaan 2x pangkat 3 tambah 5x kuadrat kurang x kurang 6 sama dengan 0. Dengan mendapatkan faktor yaitu x kurang 1, 2x tambah 3, dan x tambah 2, berarti kita juga telah menemukan akar-akar dari persamaan ini. Yaitu x dari faktor x kurang 1 adalah 1, dan x dari faktor 2x tambah 3 adalah 5.
min 3/2 dan X dari X tambah 2 adalah min 2. Ketiga ini adalah faktor-faktor dari persamaan 2X pangkat 3 tambah 5X kuadrat kurang X kurang 6 sama dengan 0. Sekian penjelasan akar-akar persamaan polinomial dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.